Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan kita melihat market hari ini sedikit terkoreksi, dan kita bakalan bahas kira-kira apa penyebabnya. Dan kemudian kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Namun, sebelum itu kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,27 triliun dolar atau turun sekitar 1,14%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 30.424, Ethereum 2093, BNB 329, XRP 0,52, Cardano 0,43, Dogecoin 0,088, Polygonmatic 1,15, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 24,33 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, saya bakalan update sedikit dulu guys, seputaran data on-chain untuk beberapa waktu terakhir sebelum kita bahas kira-kira apa yang menyebabkan kita melihat hari ini Bitcoin itu dan kawan-kawan tentunya terkoreksi. Nah, jika kita lihat dari exchange reserve gitu ya, atau simpelnya merupakan stok Bitcoin yang berada di dalam exchange. Walaupun kita melihat Bitcoin sekarang sudah terus-menerus melakukan rally hingga kemarin mencapai hampir 31.000, tetapi dari segi balance on exchanges-nya, kita belum melihat ada peningkatan atau perubahan yang signifikan, guys. Secara overall, ketika kita melihat rally yang terjadi di sini dari kemarin 15.000 sampai sekarang, tidak ada penambahan yang cukup signifikan untuk balance on exchanges. Oke, dan kalau misalnya kita pikir secara logika gitu guys, ketika misalnya banyak orang beranggapan bahwa ini hanya adalah sebuah bear market rally atau mungkin semacam bull trap, harusnya gitu ya, harusnya kita justru melihat exchange reserve itu mengalami peningkatan secara eksponensial. Kenapa? Karena ketika kita melihat hal tersebut, ya biasanya berarti orang-orang sudah start untuk berpikiran untuk melakukan taking profit. Ya walaupun pastinya ada aja gitu yang melakukan taking profit, tetapi kalau misalnya kita lihat dari exchange reserve-nya, di sini belum mencerminkan hal tersebut. Alias walaupun mungkin ada peningkatan, angkanya itu tidak terlalu signifikan. Kalau kita zoom in ke 1 bulan terakhir gitu ya, kita cenderung itu dalam pergerakan yang cukup flat di sini guys. Kita hanya ranging di sekitaran angka 2.161 Bitcoin sampai sekarang juga 2.158.000 Bitcoin. Jadi secara overall walaupun kita melihat ada peningkatan yang lumayan signifikan dari harga Bitcoin, ya kita belum melihat adanya perubahan yang signifikan dari segi exchange reserve. Oke, ini juga tentunya mendukung data yang satu ini. Jumlah supply Bitcoin yang tidak lagi bergerak selama lebih dari 2 tahun. Dan data ini terus membentuk all-time high yang baru, bahkan kita sekarang sudah berada di atas 50%. Jadi sudah lebih dari setengahnya supply Bitcoin itu sekarang sudah tidak pernah lagi digerakkan selama lebih dari 2 tahun. Yang artinya sudah banyak orang yang mungkin merasa perlu gitu ya untuk at least melakukan diversifikasi ke Bitcoin dan mungkin dijadikan sebagai alat investasi. Ketika kita berbicara soal investasi, sebenarnya waktu 1-2 tahun itu masih termasuk waktu yang cukup singkat guys untuk melakukan investasi. Dan biasanya kalau kita benar-benar merupakan long term investor, itu mainnya minimal 4-5 tahun atau bahkan kadang-kadang bisa sampai 1 dekade. Oke, jadi untuk dari segi data on-chain, kita belum melihat ada perubahan yang terlalu signifikan secara overall yang terjadi di belakang layar selain hanya soal harganya, itu masih menunjukkan ke arah yang positif. Jumlah supply Bitcoin yang tidak bergerak selama lebih dari 2 tahun itu terus meroket. Kemudian exchange reserve juga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Ya, kita harusnya gitu ya, secara logika itu adalah sebuah berita yang baik untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency. Oke, nah kita sekarang masuk langsung aja ke chart guys. Saya pengen bahas kenapa kira-kira kita melihat Bitcoin sedikit terkoreksi untuk 24 jam terakhir.
Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah karena yang pertama kita melihat dolar indeks itu mengalami rebound, guys. Dan kita melakukan rebound itu di area trendline di sini. Dan reboundnya itu terlihat cukup signifikan sebenarnya, guys. Dari yang kemarin angka 100,36 bahkan langsung rally dalam satu candle 4 hour saja menuju ke 101,21. Jadi tidak mengherankan kalau kita melihat aset-aset yang dipairkan dengan US dollar itu kemudian mengalami pelemahan. Tidak hanya di Bitcoin sebenarnya, kalau teman-teman lihat di gold gitu ya, itu juga sama. Pelemahannya cukup signifikan dari yang 2.049 dolar itu down sampai sempat menyentuh ke area 1.994 dolar. Selain gold yang drop, kita juga melihat stock market US itu kemarin closing daily candle juga dalam keadaan merah. Artinya sedikit terkoreksi. Nah, dengan adanya beberapa hal tersebut, tentunya kita juga melihat Bitcoin juga ikutan melakukan hal yang sama. Dan kita juga mendapatkan sedikit koreksi, walaupun daily candle kemarin itu masih berhasil closing dalam keadaan hijau, guys. Tetapi sebenarnya hal ini juga udah saya sampaikan dan ingatkan ya di video kemarin bahwa teman-teman kita melihat breakout yang terjadi kemarin itu tidak disertai dengan momentum yang terlalu impulsif. Alias kita bisa membedakan gitu ya breakout yang kita lihat di sini dengan yang kita lihat sebelum-sebelumnya di sini. Ya kan, pergerakannya di sini impulsif. Di sini pergerakannya impulsif, di sini pergerakannya impulsif. Nah, di sini beda cerita ketika kita breakout, tapi kita naiknya itu dalam keadaan cenderung korektif alias merangkak saja ke atas seperti itu. Oke, tidak impulsif. Sehingga saya sampaikan di video kemarin, teman-teman harus waspada dengan adanya price action seperti ini. Dan kalau misalnya kalian memang nekat mau cari setup, sebenarnya lebih make sense setup untuk short, walaupun high risk gitu ya. Dan saya berkewajiban gitu untuk menyampaikan hal tersebut, high risk atau tidaknya, ya karena itu yang memang ada dalam pikiran saya. Dan bagi saya itulah kewajiban saya untuk menjaga teman-teman agar tidak terlalu mengambil resiko terlalu besar gitu. Nah, saya sudah sampaikan juga teman-teman, kalau kemarin saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk melakukan long. Sesimpel karena memang ini bukan saatnya untuk long gitu. Nah, kalau teman-teman mau short pun, karena kita memang kalau kita zoom out sekarang momentumnya masih bullish, ya berarti kan kalian contrarian atau counter trend. Ya otomatis cenderung resikonya bakalan lebih tinggi. Tetapi kalau misalnya teman-teman jeli di sini di 15 minute chart melihat bahwa yang kita lihat kemarin itu adalah memang potensial head and shoulder di sini. Dan kita kemudian breakdown dari neckline-nya sebelah sini, dan kita kemudian drop. Dan harusnya kalau misalnya teman-teman bergerak sesuai dengan teorinya dan memakai setup head and shoulder di sini, maka harusnya kalian sudah take profit gitu. Karena target teknikalnya itu nyampenya cuma sekitar 30.198 atau anggap 30.200. Jadi kalau misalnya teman-teman sempat masuk ke setup di sini, ya selamat, harusnya kalian berada dalam keadaan cuan atau misalnya sudah take profit gitu ya. Kalau yang belum take profit masih floating, ya saran saya minimal udah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Untuk sementara kita masih melihat Bitcoin sedikit struggling gitu ya untuk mampu kembali reclaim ke area neckline-nya di sini. Oke. Nah, kita kembali mendapatkan rejection dari sana. Nah, untuk sementara gitu ya, untuk teman-teman yang juga mungkin kembali tidak masuk ke setup manapun, ya sudah, sekarang berarti harus wait and see terlebih dahulu. Kenapa? Alasannya sesimpel karena kita sedang berada di weekend, otomatis volume cenderung bakalan kecil. Ketika volume kecil, liquidity kecil, maka cenderung berpotensi kita melihat ada semacam manipulasi yang harganya bisa aja bergerak liar zigzag seperti ini. Dan untuk teman-teman yang short term trade, itu adalah tentunya hal yang tidak pengen kalian lihat. Karena bisa aja kalian melakukan short di sini misalnya, kemudian dinaikkan sedikit, dibanting lagi ke bawah, dan kalian sudah kena stop loss. Atau kalian buy misalnya, kalian buy di sini, dia baru naik sedikit, kemudian dibanting lagi, sama aja gitu kan, sama-sama kena stop loss. Jadi weekend saya memang seringnya tidak menyarankan kalian untuk masuk, walaupun ada setup yang high risk gitu ya. Saya tidak menyarankan, tapi kalau memang kalian nekat ya terserah gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang pun bagi saya belum ada setup yang terlalu jelas yang bisa saya manfaatkan. Jadi saya untuk sekarang juga mungkin lebih memilih untuk berada di sidelines dulu gitu ya, sembari menunggu clue berikutnya dari market. Sebenarnya kalau kita lihat lagi dari 1 hour, ini cenderung juga membentuk semacam head and shoulder yang lebih besar, guys. Oke, head and shoulder-nya sebelah mana? Di sini. Tapi kali ini di 4 hour chart.
dan neckline-nya di sini, guys. Nah, jika kita mampu melihat 4-hour candle closing di bawah area ini, maka menurut saya chance-nya cukup besar bahwa kita kembali akan mendapatkan koreksi yang lebih dalam, at least kembali nge-retest ke sekitaran 29.600, atau bahkan kita bisa menjebol di bawah area tersebut, baru kita akan start lagi melihat ada perlawanan dari para bulls. Gitu ya. Nah, kalau kita nyampe ke sekitaran area 28.700-an lagi di sini, yang sebelumnya tentu kita tahu ini sebagai sebuah area major support, maka kalau nanti kita juga melihat ada indikasi reversal pattern dari sini, mungkin cenderung sama dengan yang kita lihat di sini, tapi versi inverse-nya, misalnya inverse and shoulder di sini, atau misalnya ada double bottom, triple bottom, ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah chance lagi untuk kembali mencari peluang untuk long dan menargetkan minimal ke area trendline lagi di sini, atau bahkan kalau misalnya kita mampu jebol di atas area tersebut, kita kemungkinan akan menuju ke area 32 sampai 34 ribu. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.